Dah. Radio Data bekerjasama dengan Aspur Travel dengan izin resmi Kementerian Agama RI siap membantu ibadah umroh Anda. Tersedia umroh Ramadan, umroh I'tikaf, umroh reguler, Agustus sampai dengan Desember 2023. Syarat pendaftaran antara lain memberikan berkas fotokopi KTP, kartu keluarga, foto berwarna 4x6, dan paspor asli. Fasilitas untuk jamaah, visa umroh, tiket pulang pergi, pesawat Saudi Airlines, hotel berbintang, mutawif dan tour leader berpengalaman, City Tour Mekah dan Madinah, transportasi bus AC, makanan 3 kali sehari, air zam-zam 5 liter, perlengkapan umroh, koper, tas kabin, tas paspor, kain ihram, dan mukena. Dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memiliki sumber daya insani yang profesional, kenyamanan dalam beribadah umroh Anda menjadi tujuan utama kami. Dapatkan hadiah menarik khusus untuk Anda yang mendaftar di bulan Maret. Informasi dan pendaftaran umroh hubungi Radio Data di 0815 11 107 107 atau 021 8807 426 8807 422. Apa itu? Jatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknya lah kita hidup. Karenanya lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti mutiara hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Alhamdulillah, dakta sekalian, sore yang berbahagia ini tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 8 Maret 2023 Masehi. Allah pertemukan kita dalam program Mutiara Hikmah bersama saya Junaidi Putra. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kaji ayat-ayat Allah dengan metode tafsir maudhu'i, yaitu tafsir tematik ya, berkaitan dengan rizki, yaitu 8 rizki dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya Al-Fakir ingin sedikit mengulas tentang, karena ini sedang pertengahan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, untuk menjawab keraguan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala banyak hadirin. Al-Fakir ingin sepintas membahas tentang bulan Sya'ban sebelum kita akan bicara tentang rizki dalam Al-Quran. Yang pertama, definisi Sya'ban. Kenapa Sya'ban disebut Sya'ban? Dalam kitab Lisanul Arab dikatakan innama summiya Sya'banu Sya'bana, sungguhnya hanya dinamakan Sya'ban itu dengan Sya'ban li'annahu, karena dia sya'abba ay zahara baina syahr Ramadan wa Rajab, karena dia adalah menonjol, menampakkan zahara di antara bulan Ramadan dan Rajab. Wal jama'a Sya'banat, dan wal jama' Sya'banat, dan jamaknya adalah Sya'banat, wa Sya'abin, dan Sya'abin. Jadi dia punya dua kata jamak, yaitu Sya'banat atau Sya'abin. Sya'ban juga bermakna asy'abu, bercabang, atau atasya'ba atau tasya'aba, berpencar. Karena dulu orang-orang di Arab itu ketika bulan Sya'ban mereka berpencar mencari sumber air. Dan begitu pula Sya'ban itu kebaikan berpencar ke segala arahnya. Yang kedua, dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1868, yang artinya dulu Rasulullah Muhammad SAW berpuasa. Ini dari Siti Aisyah, sehingga kami mengatakan dia tidak pernah berbuka, dan ia berbuka sampai kami mengatakan ia tidak pernah puasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan puasanya selama 1 bulan kecuali Ramadan. Jadi kalau 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan.
Dan saya Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat beliau berpuasa melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Jadi paling banyaknya di bulan Sya'ban, tapi penuhnya fullnya di bulan Ramadan. Dalam hadis selanjutnya Nabi Muhammad belum pernah berpuasa dalam satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Tentu nggak masuk hitungan Ramadan. Ramadan itu full. Yang ketiga, apa yang dianjurkan di bulan Sya'ban? Ini hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa pada sebuah bulan yang aku belum pernah melihat kau melakukannya seperti puasa di bulan tersebut." Karena menariknya, ditanya Rasul, "Ayo Syah, bulan apa itu?" "Sya'ban." Bulan Sya'ban. Lalu beliau menjawab, "Bulan Sya'ban ada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Banyak manusia yang melalaikannya, saat itu amal manusia diangkat. Maka aku suka jika amalku diangkat sedang aku dalam keadaan sedang berpuasa." Masya Allah. Jadi sebab kita dianjurkan puasa di bulan Sya'ban karena di dalamnya banyak orang yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lalai, kita semangat. Dan diantaranya adalah karena saat itu amal manusia diangkat. Maka supaya kita amalnya baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika amal kita diangkat, maka kita berpuasa. Lalu yang keempat, malam nisfu Sya'ban yang istimewa. Dari Abdullah bin Amr, Allah Subhanahu wa taala menampakkan, kata Rasulullah, Allah menampakkan rahmatnya kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Dia mengampuni hamba-hambanya kecuali dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang bermusuh-musuhan, dan yang kedua, orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Jadi bulan nisfu Sya'ban luar biasa. Allah menampakkan rahmatnya, mengampuni hambanya kecuali yang musuhan dan membunuh. Lalu yang kelima, kenapa menarik juga? Karena di bulan Sya'ban terjadi perubahan arah kiblat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 144, ya, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi perubahan arah kiblat itu, kalau nggak salah saya, terjadi waktu asar, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan luar biasanya lagi, bulan Sya'ban itu waktu bulan di mana turun perintah untuk bersolawat. Ayat yang kita sama-sama hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bahkan seorang ulama, Ibnu Abi Sa'id Al-Yamani, mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya salawat. Masya Allah. Yang ketujuh, sunnah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 2 halaman 235 dikatakan, yang artinya menurut mayoritas ahli fikih adalah sunnah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah apapun, gak ada batasannya. Membaca Quran, mutilawah, dan seterusnya. Bahkan ada seorang ulama salaf, Imam Al-Faqihi, meninggalnya 272 Hijriah. Beliau bercerita tentang perbuatan penduduk Mekah saat nisfu Sya'ban. Penduduk Mekah dari dulu sampai hari ini maksudnya sampai zaman beliau masih hidup, jika datang malam nisfu Sya'ban, maka mayoritas laki-laki dan perempuan keluar menuju Masjidil Haram. Mereka sholat, tawaf, dan menghidupkan malam itu sampai pagi dengan membaca Al-Quran di Masjidil Haram sampai menghatamkan semuanya. Mereka sholat, di antara mereka ada yang sholat malam itu 100 rakaat. Pada tiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali. Lalu mereka mengambil air zam-zam itu lalu meminumnya, mandi dengannya, dan juga menyembuhkan orang sakit dengannya dalam rangka mencari keberkahan pada malam tersebut. Jadi sudah dilakukan oleh para ulama salaf dulu, ya. Perihal ibadahnya apa terserah, tilawah bebas. Kalau tilawah ayat yang dibaca apa? Bebas. Mau Al-Baqarah boleh, Yasin boleh, Ali Imran boleh, An-Nisa boleh, Al-Maidah boleh, bebas. Berapa kali? Bebas. 3 kali boleh, 7 kali boleh, 100 kali boleh, bebas. Gak ada larangan. Salat mutlak, bebas. Kalau kita dekat Masjidil Haram sambil tawaf sekalian,
Tawaf itu sunnah, ya, nggak terikat dengan waktu tertentu. Nah, lalu larangan berpuasa setelah 15 Sya'ban. Nah, jadi ada hadis yang melarang berpuasa setelah separuh bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Baihaqi, Ad-Darimi dan lain-lain. Banyak ini. Tapi walaupun banyak, perawinya sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya begini, kata Rasul, jika sudah pada separuh bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa sampai masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah ini larangan berstatus haram atau tidak? Pembahasan tentang ini sebenarnya panjang, cuma kesimpulannya yang pertama, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesohihannya. Sebagian mengatakan sahih, sebagian tidak. Yang kedua, seandainya pun sahih, maka larangan ini tidak bermakna haram, tapi bermakna makruh. Yang ketiga, kalaupun larangan ini bermakna makruh, maka larangan ini hanya berlaku ketika hal itu membuat pelakunya, orang yang berpuasa, menjadi lemah ketika mau masuk bulan Ramadan. Tapi kalau nggak lemah, nggak masalah, nggak makruh itu. Dan makruh ini berlaku bagi orang yang nggak terbiasa puasa. Sekalinya puasa, dia puasa di separuh Sya'ban yang terakhir, nah, itu baru makruh. Dan makruhnya juga berlaku bagi orang yang melakukan puasa tanpa sebab. Misalnya bukan karena Senin Kamis, bukan karena puasa Daud dan seterusnya. Jadi puasa separuh bulan Sya'ban itu sebenarnya boleh bagi orang yang pertama memang sudah terbiasa puasa. Misalnya kebiasaan puasa Senin Kamis dan seterusnya. Atau yang melakukannya karena sebab khusus. Maksudnya karena emang dia mau puasa hari Senin saya mau puasa, itu nggak masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang kita masuk ke materi 8 rizki dalam Al-Quran. Ini materi yang saya terinspirasi dari percakapan antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Masya Allah, ini guru dan murid. Yang satunya ulama yang menetap di Madinah, adapun Imam Syafi'i beliau di 2 tempat, makanya ada di pendapat qaul qadim, ada qaul jadid. Masya Allah, ya. Guru dan murid ini pernah ada dalam satu majelis. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik berkata bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bekerja mau enggak, tetap dapat rizki, tetap bagiannya ada. Nah, Imam Syafi'i enggak setuju. Saya enggak setuju, hai Imam. Rizki itu tergantung dari usaha kita, ikhtiar kita. Kalau kita enggak ikhtiar, bagaimana mau dapat rizki? Memang benar, burung yang keluar dari sarangnya itu dijamin akan pulang ke kandangnya dalam keadaan kenyang. Benar, tapi kan harus keluar dulu, artinya dia ikhtiar dulu. Akhirnya Imam Syafi'i pulang. Di pertengahan jalan Imam Syafi'i ini bertemu dengan orang yang sedang memanen buah anggur, memanen pohon anggur. Lalu dibantulah oleh Imam Syafi'i, dibantu panen anggur itu, ya. Selesai dibantu, orang yang punya kebun anggur ini balas budi, diupah Imam Syafi'i itu dengan anggur, ya. Dikasih satu tempat isinya anggur, entah satu baskom, entah satu apalah, pokoknya satu wadah, satu tempat. Di satu tempat itu yang kebayang oleh Imam Syafi'i adalah wajahnya Imam Malik. Karena Imam Syafi'i ngerasa menang nih. Wah, guru saya nih harus saya datengin ini, bawa anggur. Datengin Imam Malik. Nah, Imam Malik bingung. Baru pulang datang lagi. Habis itu suruh duduk. Guru, ini ada anggur. Ayo kita makan. Makanlah mereka sambil ngobrol-ngobrol ringan. Ternyata apa? Ternyata
Imam Syafi'i masih ingat perdebatan sebelumnya. Wahai guru, ini bukti bahwa ucapan saya benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki sesuai dengan ikhtiar kita. Kalau kita nggak ikhtiar nggak dapat rizki. Coba kalau saya nggak bantuin orang tadi memetik anggur, saya nggak dapat anggur. Nah, merasa menang, Imam Malik menimpali. Kata Imam Malik apa? Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya dari tadi pengen banget di siang hari yang sangat terik ini kiranya enak makan anggur, tapi saya nggak punya anggur. Ya udah, saya duduk di masjid ini, lalu saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan saya anggur. Nggak lama kamu datang bawain anggur. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua tertawa. Begitulah kita belajar tentang betapa, apa istilahnya itu ya, betapa ringannya agama Islam ini dibuat oleh dua orang yang mulia ini. Masya Allah. Lalu kalau bicara benar, siapa yang benar? Imam Syafi'i apa Imam Malik? Jawabannya dua-duanya benar. Apa yang dikatakan Imam Malik itu adalah salah satu jenis rizki, yang dikatakan Imam Syafi'i itu adalah salah satu jenis rizki yang lain. Dua-duanya benar. Adapun yang dikatakan oleh Imam Malik adalah jenis rizki yang pertama, itu rizki yang telah terjamin. Wa ma min dabbati fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulla fi kitabim mubin. Itu tulisannya kecil banget, sedikit gede. Yang artinya tidak ada satu makhluk pun melata yang bergerak di atas bumi yang tidak terjamin oleh Allah rizkinya. Semua dijamin. Jangankan manusia, bahkan binatang aja dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Kiai Haji Jainuddin MZ pernah cerita tentang cicak. Cicak itu walaupun nempelnya di tembok, sementara makanannya itu nyamuk yang terbang-terbangan, gak pernah tuh cicak protes ke Allah. Ya Allah, saya di tembok, nyamuk terbang-terbangan, gimana sih mau dapat makan kalau nyamuknya terbang-terbangan terus? Gak pernah tuh cicak protes. Cicak berusaha aja semampu dia, ya. Tapi dijamin oleh Allah rizkinya, ya. Gitu. Yang kedua, Imam Syafi'i benar juga, karena jenis yang kedua ada rizki karena usaha. Ada rizki yang udah dijamin walaupun tanpa usaha, ada juga rizki yang Allah berikan karena usaha kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Jadi manusia itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Emang sih benar bahwa ayat ini sebenarnya bicara tentang pahala yang didapatkan manusia itu semata apa yang diusahakannya di dunia. Tapi ada dua catatan. Yang pertama, sebenarnya berlaku buat di dunia dan akhirat juga. Ya, di dunia dan akhirat. Kalau kita mau dapat gaji harus kerja dulu. Ya, itu sunnatullahnya begitu. Nah, lalu yang kedua tentang pahala yang kita dapat nanti kalau kita udah meninggal, sebenarnya enggak juga, enggak mutlak gitu. Cuma apa yang kita kerjain di dunia, selebihnya kita enggak dapat apa-apa. Enggak. Buktinya ada hadis idza mata banu Adam yang qata amaluhu sairu amalu. Jika mati anak Adam, maka terputus semua amal illa min salasin, kecuali 3. Pertama, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Apakah 3 hal ini pembatasan? Enggak juga. Buktinya kita sebelum tidur disunnahkan oleh Rasulullah untuk berdoa untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Buktinya begitu. Dan buktinya juga dalam hadis Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasul, orang tua saya belum pergi haji, tapi dia pengen pergi haji. Bagaimana kalau saya hajikan? Boleh. Lalu, ya Rasul, orang tua saya punya hutang puasa.
tapi belum dibayar sampai beliau meninggal. Bolehkah saya bayarkan hutangnya? Kata Nabi, dan Allah lebih berhak dibayarkan hutangnya. Gitu. Jadi mau dunia mau akhirat, rezeki karena usaha. Dan yang ketiga, jenis rizkinya adalah rizki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kalian in kafartum, jika kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat keras, sangat dahsyat. Masya Allah. Jadi kalau kita punya motor atuk, syukurin aja dulu. Mudah-mudahan Allah tambah motor kita. Kalau rumah masih ngontrak, syukurin aja dulu. Mudah-mudahan Allah kasih kita rumah. Kalau kita punya mobil butut, mobil lama, syukurin aja dulu. Mudah-mudahan ntar diganti sama Allah pakai Lamborghini. Atau minimal apa? Minimal Alphard, Toyota Alphard, atau Mitsubishi Pajero. Syukur. Yang keempat, rizki yang tak terduga, min haitsu la yahtasib. Ini dalilnya surah At-Talaq ayat kedua yang bagian akhir dan ayat ketiga bagian awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan rizkikan kepadanya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Jadi ada rizki yang tak terduga. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau dapat banyak jackpot, banyak kejutan-kejutan dari Allah berupa rizki yang tak terduga, perbanyak ketaatan kita, ketakwaan kita, pertebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, ada rizki karena istighfar. Ini dalilnya surah Nuh ayat 10 sampai 11. Surah Nuh ayat 10 sampai 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada kaumku, aku di sini Nabi Nuh. Dan aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan Tuhanmu mengirimkan hujan yang lebat dan wa yamdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Surah Surah 71. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya benar. Ya. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi kalau kita mau banyak rizki, banyak istighfar. Bagaimana, siapa itu? Seingat saya Hasan Al-Basri atau siapa pernah ditanya, wahai imam, saya nggak punya anak. Kata imamnya, banyak istighfar. Wahai imam, saya nggak punya rizki, sedikit harta saya, perbanyak istighfar. Jadi ada beberapa orang, kalau nggak salah 4 atau berapa, datang ke beliau, jawabannya istighfar. Kenapa? Dalil tadi ayat 10, 11 sudah akan sampai ke 12. Lalu ada lagi rizki karena sedekah. Rizki karena sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau Allah memberikan pinjaman, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik berupa infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Luar biasa. Padahal ini harta kan punya Allah ya, tapi Allah meredaksikannya dengan apa? Meminjam. Seolah-olah Allah butuh pinjaman. Enggak, bukan Allah butuh pinjaman, enggak. Allah menghargai usaha kita, pengorbanan kita, maka Allah gunakan redaksi meminjam, dan Allah akan kembalikan, dan itu berlipat-lipat. Makanya benar kata Nabi Muhammad, enggak akan pernah rugi, enggak akan pernah berkurang harta karena sedekah.
Jadi kalau kita mau banyak harta, perbanyak sedekah. Yang ketujuh, rizki karena anak. Dalam surah Al-Isra ayat 31 dan yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang menanggung rizki mereka dan juga kami yang menanggung rizki kalian. Jadi setiap anak ada rizkinya. Masya Allah. Kalau mau banyak rizki kita, perbanyak anak. Tentu harus dalam kondisi yang siap untuk mendidik anak. Jangan bikinnya doang mau, punya anak kebingungan. Harus siap didik anak. Ya. Wal yakhsal lazina gimana? Dan takutlah kalian meninggalkan taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kalian meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian. Ya. Jadi kalau emang siap dengan banyak anak, perbanyak anak, insya Allah banyak rezeki. Lalu yang kedelapan, rizki karena menikah. Masya Allah. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Surah An-Nur ayat 32. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-32. Ini An-Nur ayat 32. Mana 32? Nih. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah. Siapa? Ayama, yaitu orang yang masih membujang, minkum, di antara kalian. Wassalihin, dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba. Wassalihina min ibadikum, hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Wa imaikum, dan dari hamba laki dan perempuan. Iyakunu fuqara yughnihumullah, seandainya mereka miskin, niscaya Allah akan kayakan mereka. Min fadlih, dengan keutamaan atau dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Apa yang luas? Allah luas pemberiannya. Apa yang mengetahui? Allah mengetahui apapun, termasuk kondisi kita dan seterusnya. Maka kalau kita mau banyak rizki, banyak nikah. Oh, bukan begitu. Ya, tapi emang kalau misalnya punya istri satu, ditambah dikasih rizkinya dibanding yang masih bujangan. Mau tambah rizki, tambah istrinya, selalu ditambah lagi. Karena rizki itu dengan menikah. Nah, tapi hati-hatilah, karena banyak kaum muslimin tergelincir perkara begini-beginian. Mulai dari bercanda-bercanda, akhirnya berlanjut ke nekat. Saya mau tutup dengan sebuah cerita nih. Jadi saya punya teman kenalannya di salah satu perusahaan kendaraan, nggak mau saya sebut lah namanya. Ini kerjanya apa? Kerjanya sebagai cleaning service atau OB ya. OB maaf, bukan bagian bersih, tapi bagian bikin kopi dan seterusnya, OB. Nah, saya di situ ngajar lah. Suatu ketika dia cerita, lagi pusing nih. Dia bilang, pusing kenapa? Iya, bini ketiga sama bini kedua sama bini keempat minta cerai. Baru selesai saya ceraiin. Waduh, emang bininya berapa? 4. Bininya 4. Iya. Bini kedua sama keempat kalau salah dia bilang. Pokoknya jeda tuh 2 dan 4 minta cerai, baru saya ceraiin. Bini pertama sama ketiga minta cerai lagi. Bingung saya jadinya, kata dia. Emang abang gaji di kantornya berapa? Ya UMR saat itu berapa ya? 3,5. UMR saat itu 3,5 juta. Saya bingung, berani banget. Gaji 3,5 juta punya
istri 4. Allah karim, bingung saya. Ternyata dimulai dari ya bercanda-bercanda begitu, bercanda-bercanda, akhirnya dibayang-bayangin, akhirnya maksain diri. Lucunya lagi ada, saya pernah dengar ada salah satu ustadz bilang dalam satu kajian bahwa poligami itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Di situ dikatakan fankihu, maka nikahilah. Fi'il amr itu hukumnya wajib. Waduh, saya nggak ngerti apa ustadz ini bercanda apa gimana ya. Tapi kalau serius keliru ini. Kenapa? Karena hukum wajib itu kalau nggak ada qarinah, kalau nggak ada indikasi. Sementara dalam ayat itu ada qarinahnya. Nah, jadi al-amru ba'dan nafi, ya, perintah setelah sebelumnya ada larangan atau apalah pokoknya. Nah, itu menunjukkan mubah. Sama seperti dalam Al-Quran ada perintah untuk berburu. Dan jika kalian sudah melaksanakan ibadah haji, maka berburulah. Emang berburu hukumnya wajib? Enggak. Nah, kenapa Allah memerintahkan habis haji berburu? Karena sebelumnya berburu itu dilarang. Membunuh binatang apapun kalau lagi pergi haji, lagi melaksanakan ibadah haji, itu hukumnya haram, nggak boleh, dilarang. Maka ketika udah selesai haji, boleh. Makanya Allah perintahin, tapi perintahnya tidak bermakna wajib. Makanya pas dengar Ustadz tadi ngomong wajib, saya dengar di YouTube itu, bukan dengar langsung, dengar di YouTube. Wajib. Dan ini ngomongnya sambil ketawa, sambil senyum gitu. Saya mau anehnya mungkin ini bercanda. Tapi kalau serius, waduh, bahaya. Berarti saya dosa dong. Istri saya 1, ya, berarti dosa dong. Enggak. Jadi kalau ada perintah sebelumnya ada larangan, maka menunjukkan hukumnya mubah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama baru fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi hukum poligami itu sama seperti hukum nikah, hukumnya mubah. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Tapi hukum asalnya mubah. Bisa berubah-berubah itu gimana? Tergantung kondisi orangnya. Setiap orang kondisinya beda-beda. Ada yang udah wajib, ada yang sunnah, nikah, ada yang macam-macam. Ya, intinya pesan dari saya bahwa jangan nekat. Harus semua dengan perhitungan. Karena pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Jangan pakai hitung-hitungan. Gak apa-apa, ntar gue nikah lagi aja, kalau ketahuan sama bini pertama tinggal ceraiin yang kedua. Gak boleh gitu. Itu namanya nganggap enteng pernikahan. Nauzubillah min zalik, gak boleh. Nikah itu sekali kita nikah sampai maut, kalau bisa sampai maut menjemput, usahakan itu. Misalkan ghalidha, gak boleh dibikin main-main gitu. Makanya apapun yang berhubungan dengan mempermainkan pernikahan, itu hukumnya haram, nggak boleh mempermainkan pernikahan. Bahkan ngebatalin sholat tanpa alasan aja dosa, apalagi ngebatalin pernikahan yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kalau kita ngebatalin sholat, apa ruginya buat orang lain? Nggak ada. Tapi kalau kita ngebatalin pernikahan, tiba-tiba orang diceraiin segala macam, ya orang rugi, statusnya udah bukan perawan lagi, udah jadi janda. Itu kita udah menzolimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kajiannya ringan aja tentang rizki dalam pandangan Al-Quran. Ada 8 jenis rizki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki dari 8 jenis ini. Dari jalan anak, dari jalan istri, kita punya istri, dari jalan sedekah, kita rajin sedekah, dari jalan syukur, kita rajin syukur, dari jalan ikhtiar, kita rajin ikhtiar, dan segala macamnya. Dan semoga kalau kita dikasih rizki sama Allah, orientasinya adalah kita memenuhi kebutuhan kita dan keluarga, kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Bagi rekan dakta yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut, bisa hubungi saya di WhatsApp 0857 8147 9544. Akhirnya saya Junaidi Putra bersama Bang Operator undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nge-save itu gimana tuh? Saya nggak bisa nge-save. Ini ada panggilan masuk. Masuk. Siapa panggilan masuk? Ada panggilan masuk. Angkat ya. Ya, Pak. Nggak tahu. Nggak ada namanya.